Apa? Pakai data DWP. Iya, pakai data tadi, nggak connect. Pakai data padahal ya. Iya. Mas Gul, gabung Mas Gul. Ah, mantap betul ya. Wow. Halo Mas Gul. Halo. Halo. Ya. Oke. Ini. Itu loh, Mas ada pertanyaan lanjutan dari Bel Maybell. Oh iya. Jadi NP saya harus dihapus nih, gitu. Apa gimana? Gimana Mas sarannya Mas? Jadi kalau misalkan memang suaminya ber-NPWP, ganti menjadi gabung dengan NPWP suami. Kalau untuk tata caranya, persyaratannya apa, untuk lebih lanjut mungkin ini ya, apa namanya, japri ke WhatsApp DM, DM, konsultasi DM. nanti ya, DM. Iya, Atau DM kalau boleh. misalkan mau lebih, kalau misalkan deket sama kantor, bisa Bisa ke datang. kantor. Soalnya untuk bulan Agustus ini untuk layanan sudah mulai dibuka, tapi memang masih ada pembatasan jumlah wajib pajak yang datang ke kantor. Oh iya, ngomong-ngomong nih, letaknya di mana Mas? Tempatnya KPP kita Mas? Nah, kalau untuk lokasi kantornya itu ada di Jalan HM Rafi'i. Itu di Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arus Madurejo. Selatan, Kota Waringin Barat. Kalau misalkan yang domisili di Pangkalan Bun, tahu lah ya, dari Bundaran Pancasila itu ke arah Pangkalan Bun Park itu masih lurus lagi, posisi Iya, kantornya di arah sebelah DPRD. kanan ya. Iya, Arah DPRD ya Mas. arah DPRD. Posisinya di Kantor kita sebelah agak kanan jalan. jelas. Ya, agak gede Kantornya lah agak parkirnya turun ya, Mas. jadi kalau Iya. misalkan sekilas mungkin nggak kelihatan kalau nggak dilihat Pelan-pelan. pelan-pelan. Jadi pertanyaan lanjutan nih Mas dari Astrila Trianiayu. Oh, Apa itu? ini yang Bisa tadi dijawab. nanya juga ya. Iya, kalau Kalau kode kode NPWP suami NPWP. sama istri beda. Nah, domisili yang sekarang untuk KTP-nya itu ada di mana? Kalau misalkan ikut domisilinya suami, berarti ikut ke kode KPP-nya suami, ke tempat terdaftarnya. Pokoknya disesuaikan dengan kondisi domisili atau KTP lah, KTP yang kalau Oh, misalkan seperti itu ya. Jadi, sebelumnya terdaftar di mana terus mau pindah, bisa dipindah. oke. Nah, jadi seperti itu ya Mbak. Sesuaikan domisili KTP aja kalau mau ngurus. Atau KPP terdaftar sebelumnya ya Mas? Apa gimana Mas?
kalau KTP kan biasanya sesuai sama tempat tinggal ya, harusnya ya. Nah, Iya. disesuaikan aja. Kalau tinggalnya di Ya pasti Pangkalan Bun, KTP Pangkalan Bun bisa ngurus di sini kali ya. bisa. Nah, untuk wilayahnya KPP Pangkalan Bun itu ada 3 kabupaten. Jadi mulai dari Kabupaten Kota Waringin Barat yang apa Hmm. namanya letak kantornya itu berada. Selain itu juga ada kantor KP2KP lah istilahnya. Ini masih di satu unit ya. KPP Pangkalan Bun punya 2 KP2KP, punya dua KP2KP. Yang Iya. satunya di Lamandau, satunya di Sukamara. Jadi kalau misalkan mau Jadi datang bisa ke situ. Jadi untuk yang tinggal di Sukamara ke KP2KP Sukamara, kalau yang di iya kan? Atau Iya, Nangabuli masalahnya? Sukamara. Nangabuli itu Sukamara. masuknya Terus ke kalau KPP yang Sampit ya. oh iya, kalau di KP2KP Lamandau, di daerah Lamandau dapat di KP2KP Lamandau. Nah ini udah ditagih sama Mbak Abel nih, Bel Mebel. Ditunggu hadiahnya katanya. Siap Mbak, siap. Kita bagi-bagi hadiah. Kita Pak ngadain ini buat bagi-bagi hadiah sebenarnya tujuan. Salah satu tujuannya ya. Gitu ya. Karena kita udah lama nggak ada kegiatan penyuluhan, jadi kita masih banyak nih stok hadiahnya. Oke, nah ini Mas, tadi udah dijawab ya kalau kantor pajaknya tuh di mana aja, ada berapa, terus nah ini pertanyaan inti Mas. Di Mm-mm. kantor ini tuh ngurusin pajak apa aja? Oke. Jadi kalau secara umum pajak itu kan ada dua ya. Yang pertama pajak pusat, kedua pajak yang diurus sama daerah gitu ya. Nah, kalau untuk KPP ini eh, yang diadministrasikan di kantor pelayanan pajak Pratama itu adalah pajak pusat, jenis pajak pusat. Misalnya pajak penghasilan, terus pajak pertambahan nilai, terus ada PBB yang sektor tertentu, ada juga bea meterai. Itu. Oh, jadi seperti itu ya. Kalau pajak motor atau mobil gitu kalau mau bayar bisa nggak, Mas? Nah, Nah, ini pertanyaan sering. ini nih. Ini yang sering ketuker ya. Jadi kadang ada yang datang ke kantor mau bayar pajak motor itu, pajak kendaraan. Padahal itu kalau untuk pajak kendaraan itu harusnya di ini ya kantor bersama Samsat ya. Ah iya, kantor Hmm. Samsat. Jadi Karena bukan nggak bisa ya Mas ke KPP. Kalau ke nggak kantor bisa. pajak Pangkalan Bun nggak bisa ya. Kalau iya, soalnya kantor pajak kendaraan itu salah satu jenis pajak provinsi atau yang masuk ke pajak daerah gitu. Seperti itu. Jadi beda ya kalau untuk mau ngurus pajak motor atau mobil bukan di sini gitu, tapi di Beda, Samsat iya, ya. di kantor Samsat Terus ini gitu. Mas, ya ini untuk para pemirsa ada 7 nih. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Sebelum kita lanjut. Ini baru Ayo, 2 orang nih yang kemungkinan bakal dapat hadiah. Pastilah sama Bill Mebel. yang aktif bertanya siap-siap di DM Iya, adminnya. ada yang di DM admin dikasih hadiah. Halo, 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 oke. Untuk pelayanan yang bisa datang langsung ke kantor apa aja di masa pandemi ini? Prosedurnya bagaimana, Mas? oke. Jadi untuk pelayanan yang bisa datang langsung itu untuk
pelayanan menyampaikan permohonan, misalnya eh, permohonan non efektif, permohonan pemindah bukuan, permohonan yang berkas fisiknya itu harus sampai ke kantor pelayanan pajak. Itu salah satu pilihannya bisa datang langsung atau bisa dikirim. Tapi kalau misalkan jauh atau mau lebih aman tidak berinteraksi dengan orang, ya mendingan dikirim ya. Selain untuk pelayanan, permohonan, itu ada juga untuk konsultasi. Bisa konsultasi apapun terkait perpajakan tentunya. Bisa sebelum datang pastikan dulu untuk mengambil nomor antrian di aplikasi Kunjung Pajak. Kunjung pajak. Iya, Untuk kunjung pajak. informasi tentang .id. bagaimana caranya itu nanti bisa cek di Instagramnya Pajak Pebun ya. Diinformasikan di situ pasti. Iya. Kalau bingung DM aja Mas. Iya. Admin siap, nggak 24 jam kali ya. jadi seperti itu Mas Hendar Bau. Apakah jelas? Semoga jelas ya Mas Hendar Bau. Oke. Oh, Sudah ada kalau enggak tugasnya. interaktif nih Mas ternyata. Interaktif nih teman-teman kawan-kawan pajak yang menonton. Oke, ini Mas ada pertanyaan list lagi nih yang saya tanyakan. Ada biaya administrasi nggak sih Mas kalau bayar pajak tuh? Kok kalau bayar pajak, kalau bayar mah ya. Kalau ngurus kayak tadi nih mau PBK, mau daftar itu tuh ada biayanya nggak? Nah, kalau untuk semua pelayanan yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak dimanapun itu kantornya, itu tidak dipungut biaya atau gratis. Jadi malah salah kalau sampai kawan pajak nyoba ngasih imbalan ke petugas pajak ya, itu dilarang, itu tidak diperbolehkan. Oh dilarang. Berarti kalau ngasih uang ke Mas nggak boleh nih? Uang apa? Iya ya, Mas. Tuh. Halo, aman? Apa saya? Halo, halo. Kedengeran ya suaranya? Oke. Sinyalnya terlalu tidak bersahabat. Udah 3 kali kita berjuang. Oke. Pertanyaan selanjutnya Mas. Lanjut aja kali ya Mas. Ini ada Tadi kan pertanyaan dari jelasin Mas Teja. gimana? Ada pertanyaan Oh dari Mas Teja Muhammad bertanya. William Teja Mukti ya. Gimana tadi pertanyaannya? Ini nggak masuk nih kalau di saya. Oh, Ya tadi kata ini saya bacakan pertanyaannya ya. Kalau mau datang langsung ke boleh kantor, boleh. kalau mau datang langsung ke kantor, bukannya hari apa saja ya Mas? Sampai jam berapa? Oke. Kalau untuk hari operasionalnya itu hari Senin sampai Jumat, kecuali tanggal merah libur ya.
Terus untuk jam pelayanannya mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu jam pelayanan untuk kantor pelayanan pajak. Oke. Jadi setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4. Sabtu Minggu libur. Sabtu Work Minggu life libur. balance, libur. Libur gitu. Jadi begitu ya Mas Eja. Jawabannya semoga jangan sungkan-sungkan untuk datang ya kawan-kawan pajak. Kalau pas hari kerja. Kalau untuk sekedar ketemu Mas Unggul juga boleh. Iya. Oke, nah kalau tadi kan nggak ada biaya administrasi ya Mas. Iya. Kalau untuk bayar pajaknya sendiri tuh bisa di kantor pajak ya Mas. Nah, ini Kalau ada yang mau juga bayar pajak nih, ini yang sering ini ya apa namanya salah persepsi mungkin ya. Jadi kadang ada orang ya, datang ke kantor gitu. Pak, saya mau bayar bawa uang cash gitu. Padahal kantor pajak itu sama sekali tidak uang pajak yang disetor oleh wajib pajak itu sama sekali tidak mampir di kantor pajak. Jadi tugas kami itu hanya untuk mengadministrasikan. Oh ya, pelayanan. ini juga tugas-tugasnya di kantor pajak itu yang jelas kan mengadministrasikan eh, terkait perpajakan, pajak pusat tadi, melayani konsultasi, memberikan edukasi, dan ada juga melakukan pengawasan kalau misalkan diperlukan. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi nggak ada nih Mbak ceritanya bayar di kantor pajak. Kalau ada pun mini ATM kali ya Mas. Itu pun Itu langsung pun ke bank kan. ini ya, itu pun kan bukan bukan kita, itu cuman kepanjangan tangan dari Ah, bank untuk membantu. Kalau misalkan ada yang mau langsung bawa ATM, ada mini ATM di situ. Ada beberapa bank yang bisa langsung pakai ATM. Gitu. ya seperti itu. Jadi intinya intinya gini ya Mas. Kalau mau bayar pajak tuh ke bank atau ke kantor pos saja. Tapi Iya, buat billingnya betul. di sini bisa buat kode billingnya ya. Nah, Buat kode kode billing tuh billing, kayak apa Mas? Kode billing itu untuk apa nih? kode billing Kalau itu bayar kan perlu kode billing. inilah virtual account untuk bayar untuk transaksi. Kalau misalkan kawan pajak yang sering belanja di e-commerce di toko Toko online online ya. gitu. Biasanya kan kadang kalau misalkan mau bayar dikasih virtual account nomor Ya, berapa digit nomor gitu kan. tertentu. Iya. Ya, Dari situ nanti uh, itu kode untuk di dalam kodenya itu sudah ada apa namanya untuk pembayaran apa, jenis pajak apa, nominalnya berapa. Tinggal itu dibawa ke bank atau ke kantor pos, bisa langsung disetor, langsung masuk ke kas negara ya. ya. Jadi nggak masuk ke kasnya Mas Unggul. Oke, ini ada pertanyaan Mas dari Basir Mustafa. Kalau ada anak yang mau buka usaha kecil-kecilan seperti warkop nih, ya ini warkop UMKM ya Mas. Apakah Nah, sebaiknya juga punya NPWP gitu? nah Gimana Mas? Sarannya gimana Mas? Jawabannya? oke. Jadi NPWP itu diwajibkan untuk uh, warga negara Indonesia khususnya ya, maksudnya yang punya penghasilan. Hmm, Kalau misalkan ini contohnya kalau misalkan mau buka usaha seperti warung warkop, kopi warkop. misalnya, memang ya sebaiknya punya NPWP. Ya mana tahu ya, semoga kan dari usaha kecil-kecilan jadi usaha yang semakin besar, punya banyak outlet, punya banyak tempat gitu kan.
Iya, betul Mas, betul sekali Mas. Jadi gini, kalau tarifnya berapa Mas kalau misal untuk kecil apa besar sih sebenarnya kalau untuk UMKM gitu kan? Kalau misal mau buka kan berarti kan, wah buka nih harus bayar pajak nih. Tapi berapa Mas? Berapa nih yang harus saya bayar? Tarifnya berapa Mas kalau untuk UMKM gitu? Kalau yang jelas sih pemerintah mencoba untuk membuat aturan yang pastinya tidak memberatkan ya. Jadi pasti Mm-mm. disesuaikan dengan eh, kemampuan yang sekiranya tidak memberatkan gitu ya. Kalau untuk tarifnya Iya, dulu tarif UMKM itu sempat 1%. Habis itu iya. untuk tahun 2018 itu pemerintah menurunkan lagi tarifnya menjadi 0,5% dari penghasilan gitu. 0,5%. Wah, Nggak sampai dari omset. 1% coba 0,5. Waduh, ada. Halo, halo. Ini ya, kalau di kantor. Mungkin kalau lain kali kita live kita perlu ruangan khusus kali ya Mas. Untuk Siap-siap. yang berikut-berikutnya kita siapkan ruangan khusus ini. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Mas. Mungkin kalau misal nggak ada yang bertanya Pak, boleh nih dari kawan pajak yang ada yang lagi nonton, boleh nanya nih. Pokoknya yang paling aktif dapet lah hadiahnya gitu. Sebelum saya ajukan pertanyaan terakhir, karena udah mau jam 5 juga. Ayo, ayo, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya Kak? Tadi sudah ada 4 penanya. 5 Berarti, Mas. oh 5. Oh, siap, siap. Udah 5. Oh iya ya, sudah 5. Oke. Iya. Kalau ada yang, Jadi tadi, hmm, ya silakan. ini kalau tadi Pak Basir Mustafa ya, Pak Basir Mustafa. itu kesimpulannya tadi sebaiknya disarankan mendaftar Pak, karena Hmm. pembayaran pajak tentu akan berkontribusi bagi negara. Betul Kalau sekali. misal bayar 100.000 aja tuh bisa buat apa aja sih Mas kalau untuk negara ini gitu? Maksudnya 100.000 Ini tuh ya. alokasikan kemana aja gitu nantinya? Kadang kita ini merasa kok kita sudah bayar tapi nggak dapat apa-apa gitu. Kadang Iya. merasa gitu ya. Padahal Mm-mm. eh, gini, dari mulai bangun tidur misalnya. Ini kita pagi-pagi itu kita kan malamnya kita ada pakai PLN listrik. Listrik itu Mhm. disubsidi dari salah satunya dari uang pajak. Habis itu misalkan kita mau berangkat ke kantor, berangkat ke sekolah atau berangkat ke kerja gitu. Kita lewat jalan raya, jalan juga dibangun dari uang pajak gitu. Terus anak kita misalkan mau sekolah, masuk SD gitu. Itu di sekolah negeri itu sudah ada bantuan operasional sekolah. Itu juga sumbernya dari uang pajak juga. Jadi ya semua kegiatan sehari-hari kita pakai motor, bensinnya disubsidi dari uang pajak. Jadi banyak banget sudah itu ya. Sudah banyak manfaatnya. Sudah Cuman bayar banyak ya. 100.000 kita udah dapat macam-macam. Misalkan 100.000 tadi. Ya.
Jadi gambarnya seperti itulah. Ya kan, Mas? Iya. Nah, ini ada yang nanya lagi nih dari Pak Hendarbo. Kalau mau pinjam uang ke bank harus ada syarat NPWP, sedangkan pinjam uang itu untuk usaha, Mas. Baru mau cari penghasilan. Nah, ibaratnya kan baru mau cari penghasilan kok udah suruh buat NPWP. Terus lapor pajaknya gimana? Kan belum ada penghasilan. Nah, itu gimana, Mas? Nah, pertanyaan yang sangat bagus nih, Pak. Yang pertama dulu ya, kenapa kalau misalkan berurusan dengan bank atau pinjaman apapun sih, itu biasanya diminta NPWP. Logikanya kan kalau misalkan kita ada pinjaman, kita kan berarti ada kemampuan untuk mengangsur. Ya. Angsurannya itu si pemberi pinjaman biasanya kan juga nggak mau kalau misalkan meminjamkan ke sembarang kan. Ya. Hanya kepada orang yang punya kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Nah, ya. Berarti kan punya penghasilan. Nah, tinggal disesuaikan Dianggapnya dengan punya penghasilan, Mas. dianggapnya punya penghasilan, walaupun mungkin masih baru mulai belum usahanya. Kalau misalkan usahanya masih belum jalan, tapi sudah terlanjur punya NPWP, ya kewajiban pembayarannya atas penghasilan dari usahanya itu masih belum ada. Tapi kewajiban pelaporannya sudah ada. Dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya gitu. Tapi cicilannya harus dibayar. Cicilannya harus dibayar. Jadi seperti itu ya Pak Hendar. Jadi kalau kita kan kalau dari kantor pajak itu menganggap mampu untuk menyicil berarti mampu ada penghasilan. Makanya dianggap seperti itu. Daftar NPWP nggak masalah. Cuma kalau misal belum ada penghasilannya ya nggak wajib bayar. Betul ya Pak? Iya, betul. Iya. Karena pembayaran itu kan disesuaikan dengan penghasilannya. Iya, jadi sesuai. Jadi nggak wajib bayar kalau misalkan nggak punya penghasilan atau penghasilannya tidak sesuai batasan gitu. Iya. Jadi ya, tapi kan wajib lapor. Kalau misal ada usaha aktif ya wajib lapor. Seperti itu aja. Nah, semoga membantu menjawab pertanyaan Pak Hendar dan mungkin pertanyaan kawan-kawan pajak lain, Mas. Bisa jadi. Nah, ini dapat makasih dari Pak Basir Mustafa. Saya juga terima kasih Pak udah aktif di sini, guys. Gitu. Nah, oke Mas, banyak antusiasnya lumayan nih Mas. Live pertama kita antusiasnya lumayan, cuma terganggu dengan sinyal aja gitu. Tadi penontonnya banyak, sekarang ya silih berganti seperti itu. Silih berganti. Oke Mas, ini pertanyaan terakhir nih Mas. Oke. Kalau bedanya sama Bapenda itu apa Mas? Kan ada juga nih katanya Badan Pendapatan Daerah. Sama-sama kantor pajak katanya. Nah, itu gimana Mas? Perbedaannya apa Mas? Nah, yang diurus atau gimana gitu? Ya kalau kantor pelayanan pajak KPP Pratama Pangkalan Bun khususnya dengan Bapenda kan sama-sama instansi pemerintah, cuman bedanya ya seperti yang dijelaskan tadi kan, ada perbedaan pajak pusat sama pajak daerah. Kalau untuk Bapenda ini urusannya adalah untuk mengadministrasikan pajak atau retribusi daerah. Misalnya contohnya kan pajak restoran, pajak hotel, terus pajak hiburan. Jadi ada pajak hotel, pajak hiburan, sama PBB ya Mas, pajak bumi bangunan untuk rumah PBB, ya. Rumah ya. Ini kadang juga ada biasanya yang rame itu PBB Mas. Iya. Kadang yang masih kurang tepat kalau misalkan mau bayar PBB terus datangnya ke kantor pelayanan pajak Pratama. Ada aja ya Mas yang masih seperti itu. Ya. Terus kadang juga tapi ada yang bilang
eh, makan di restoran kena PPN 10%. N. Oh, bukan Iya. PPN. Itu Bukan bukan BPN PPN itu. ya. Pajak restoran. Itu Itu pajak masuknya ke kas daerah. daerah ya, Mas. Iya. Ke kas Oke. daerah. Oke, Mas. Oh, itulah penjelasannya. Ah, ini ada pertanyaan dari Tabib Wonogiri. Wah, Tabib. Tabib nih. Kan ada syarat objektif untuk punya NBP, Mas. Iya. Mempunyai penghasilan di atas PTKP. Padahal masih mau usaha atau baru mau usaha. Nah, sebenarnya PTKP itu gimana sih, Mas? Terus kalau untuk pengusaha itu ada PTKP-nya enggak? Nah, Oke. seperti itu. Gimana, Mas, jawabannya? Jadi kalau untuk PTKP itu itu salah satu pengurang eh, pak salah satu pengurang penghasilan netonya untuk orang pribadi yang bekerja di pemberi kerja, Jadi khusus yang bekerja aja, Mas. khusus yang bekerja Iya, atau yang eh, punya profesi. profesi, ya betul itu maksudnya profesi. Heeh. Sedangkan Nah, kalau kalau usaha yang nggak ada PTKP. usaha itu kan ikutnya tarif yang UMKM ya. Karena Oh, kalau tarif yang persegi. iya, jadi UMKM itu batasannya adalah selama penghasilannya di bawah 4,8 miliar itu apapun misalkan orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan pemerintah yang nomor 23 itu termasuk UMKM dan berapapun penghasilannya kena tarif 0,5%. Oh gitu. Jadi UMKM batasannya itu bukan PTKP, tapi Iya. 4,8 tadi ya. Tapi kalau 4,8 udah wajib apa Mas PKP ya namanya ya. Kalau di Pengusaha atas kena pajak 4,8 wajib PKP. 4,8 miliar seperti itu. Jadi mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Tabib Wonogiri ya tentang PTKP padahal baru mau usaha. Nah, jadi teman-teman, kawan pajak semua jangan khawatir. Kalau mau buka usaha buat NPWP itu belum tentu membayar. Iya, Kalau usahanya belum jalan gitu. iya, Jadi kalau usahanya jalan menghasilkan uang itu kan ada pendapatan. Nah, atas pendapatan itulah nanti yang dikenakan pajak. Jadi iya, sesuai kalau pas pendapatannya tinggi bayarnya ya dikali 0,5%, kan tergantung pendapatan tinggi ya pajaknya naik, kalau pendapatan turun pajaknya ya turun seperti itu. Jadi pajak itu nggak tetap, betul nggak iya. Mas Unggul? Betul. Kalau misalkan kayak sekarang ini kan ada PPKM, mau nggak mau harus tutup. Iya, Ya berarti kalau tidak ada penghasilan, tidak ada pajaknya. iya Bukan betul berarti seperti harus itu. bayar terus gitu. Nah, itu adalah salah satu sifat pajak yang harus adil seperti Iya. itu. Nah mungkin ada closing statement Mas sebelum kita akhiri ini. Wah, Closing alhamdulillah udah banyak statement. yang nonton nih. Closing statement. Tema hari ini itu kan kantor pajak tuh ngurusin apa aja. Nah, Oke. harapannya Mas Unggul gimana? Closing statement lah. Kalau untuk yang nonton di live hari ini sih, yang pertama eh, kenali dulu kami kantor pelayanan pajak. Semoga kedepannya tidak ada yang salah persepsi, Paham? salah paham apa itu kantor pelayanan pajak. Terus jangan takut untuk eh, berurusan dengan kantor pelayanan pajak ya, karena eh, manfaat pajak itu luar biasa besar. Terus eh, aturan-aturannya juga pasti sudah dirumuskan dengan adil, jadi tidak insya Allah tidak akan terlalu memberatkan. Terus eh, ada yang ngirim salam. Oh, jangan ini aja, jangan lupa untuk ngikutin
live kita di sesi-sesi berikutnya mungkin. Siap untuk pengetahuan pajak ya Mas, untuk Untuk pengetahuan makin pajak yang jago lah. lebih dalam. Iya. Iya. Oke Mas, terima kasih atas sore harinya dan terima kasih terutama untuk para kawan pajak yang udah bersedia nonton dialog pajak gitu. Pertama ya kan, program pertama. Nah, terima kasih atas dukungannya. Nah, Pak Tabib panutanku, woi, Visti ini. Jadi pesan saya, kesadaran pajak adalah kewajiban moral sebenarnya bagi seluruh warga Indonesia. Karena sebenarnya seluruh warga Indonesia itu secara langsung atau tidak langsung itu menikmati manfaat dari pajak. Jadi seperti itu. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Bagi yang tadi ya kawan pajak yang udah aktif banget, tunggulah DM dari admin. Kita akan komunikasikan mengenai pembagian hadiahnya. Terus jangan kapok-kapok untuk datang ke dialog pajak. Akan kita pokoknya intinya inilah bagi-bagi hadiah lah kita tuh, iya Mas. Betul. Oke, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.